Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023. Pada sore hari ini saya akan bicara dengan tema sifat surga dan neraka. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema sifat surga dan neraka. Mari kita mulai. Dadah. Sifat surga dan neraka. Hadis Sahih Al-Bukhari, sifat surga dan neraka. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6080, kitab hal-hal yang melunakkan hati, sifat surga dan neraka. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Qatada dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga Dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah cipta dengan tangannya, dan Dia tiupkan ruhnya kepadamu, dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahan dan berujar, datangilah Nuh, Rasul pertama-tama yang Allah utus. Maka mereka mendatangi Nuh. Namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar, datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut kesalahan pribadinya seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa, dan Isa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian, sambil berujar, datanglah kepada Muhammad SAW, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Mereka pun mendatangiku, dan aku meminta izin mereka pun mendatangiku, dan aku meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud, dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar, mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku, dan aku memuji Rabbku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat, dan Dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Sedang Qatada berkata dalam hal ini dengan redaksi sehingga keabadian wajib baginya. Ini keterangan dari saya tentang hadis tersebut. Ini penjelasan dari saya. Keterangan dari John Pakpahan. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya. Lalu kutipannya yang lain. Namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya. Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya, mereka pun mendatanginya. Tetapi ia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian, dan ia sebut-sebut kesalahannya. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian, dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya.
Isa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian sambil berujar, datanglah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada Rabbku. Ini penjelasan sangat penting, tolong disimak. Ini sangat penting. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa tidak bisa memberikan keringanan karena memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak bisa memberikan keringanan walaupun tidak ada kesalahan-kesalahan pribadi. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Tolong disimak baik-baik. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa tidak bisa memberikan keringanan karena memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak bisa memberikan keringanan walaupun tidak ada kesalahan-kesalahan pribadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Muhammad SAW tidak punya kesalahan-kesalahan pribadi sehingga Muhammad SAW bisa memberikan keringanan? Saya ulangi. Apakah Muhammad SAW tidak punya kesalahan-kesalahan pribadi sehingga Muhammad SAW bisa memberikan keringanan? Saya akan memberikan 6 kesalahan Muhammad. Saya akan menunjukkan 6 kesalahan pribadi Muhammad. 6 kesalahan-kesalahan Muhammad SAW. 1. Mengharamkan madu. 1. Mengharamkan madu. Setiap kali Nabi Muhammad SAW ke rumah Zainab, beliau selalu disuguhi madu yang enak. Hal tersebut beliau ceritakan kepada Aisyah dan Hafsah. Karena cemburu kepada istri Nabi ini, bersepakat mengerjai suami mereka dengan mengatakan bahwa mulut Nabi menjadi bau karena madu itu. Untuk menyenangkan hati mereka, Nabi Muhammad kemudian bersumpah tidak akan minum madu. Lalu turunlah ayat pertama dari surat At-Tahrim yang menegur beliau. Pada riwayat lain dikatakan bahwa ayat tersebut adalah teguran karena Nabi melarang dirinya menggauli Maria Al-Qibtiyah demi untuk menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah. Jadi Allah melarang Nabi mengharamkan apa yang sudah dia halalkan. Kalau seorang Nabi saja ditegur karena membuat hukum sendiri lah kita, jadi nggak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Coba diingat-ingat, siapa tahu kita pernah melakukan ini untuk menyenangkan teman, klien, atau pihak tertentu, minimal dibuat samar-samar padahal kita tahu hukum sebenarnya. Kesalahan pertama Muhammad SAW adalah mengharamkan madu. Kesalahan kedua Muhammad SAW mengambil tebusan dari tawanan. Saya ulangi, kesalahan kedua Muhammad SAW adalah mengambil tebusan dari tawanan. Setelah memenangkan perang Badar, kaum muslimin memiliki tawanan dari kalangan tokoh musyrikin Mekah. Nabi meminta pendapat pada kedua sahabatnya Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu apa yang akan dilakukan pada para tawanan tersebut. Abu Bakar mengusulkan untuk mengampuni para tawanan dengan syarat tebusan, sedangkan Umar lebih memilih mengeksekusi mereka karena khawatir para tawanan yang telah bebas akan kembali menyusun kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Nabi Muhammad yang lembut hatinya lebih memilih pendapat Abu Bakar, tapi ternyata Allah memenangkan ketegasan Umar. Esoknya turunlah ayat 67-68 dari surat Al-Anfal. Ayat tersebut berisi teguran Allah karena Nabi memilih tebusan yang sifatnya duniawi. Padahal Nabi itu memilih harta bukan untuk diri sendiri loh. Atau beliau ditegur Allah, umatnya banyak yang pilih harta untuk perutnya sendiri, alih-alih mikirin kepentingan bersama. Setelah ayat itu turun, Abu Bakar berkata kepada Umar, lebih kurang kalau azab turun gara-gara ide kami kemarin, cuma engkau yang selamat wahai Umar. Umar bukan termasuk sahabat Nabi yang kaya raya. Umar bukan termasuk sahabat Nabi yang kaya raya, tapi ia bisa berpikir jauh ke depan. Hari ini tawanan dilepas, mereka hanya kurang harta. Selanjutnya para musuh
Islam itu akan bersatu padu dengan kekuatan yang lebih besar untuk mengambil harta mereka kembali dan menghabisi kaum muslimin. Kesalahan ketiga Muhammad SAW memvonis atau melaknat orang lain. Kesalahan ketiga Muhammad SAW memvonis atau melaknat orang lain. Tafsir Ibnu Katsir untuk surat Ali Imran ayat 124 sampai 129 menjelaskan beberapa riwayat pada perang Uhud. Ku ambil garis besarnya untuk hikmah yang berkaitan dengan kesalahan Nabi Muhammad sesuai dengan tema artikel. Di awal perang Uhud, Nabi Muhammad dan sahabatnya mengalami kekalahan. Beliau terluka, bahkan beberapa giginya tanggal. Dalam keadaan demikian beliau berujar bagaimana memperoleh keberuntungan suatu kaum yang berani melukai wajah Nabi mereka. Maka turunlah ayat Al-Quran yang menegaskan pada Nabi bahwa hidayah itu hak Allah, bukan urusan manusia. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Nabi mendoakan kebinasaan untuk 4 orang dengan menyebutkan nama mereka satu persatu. Lalu Allah menjawab dengan turunnya ayat 128 dari surat Ali Imran. Keempat orang tersebut, kata Imam Ahmad, akhirnya masuk Islam atas kehendak Allah. Hai kamu yang yakin masuk surga lalu memvonis si A ahli neraka, si B ahli syubhat, bla bla bla. Atau kita yang suka menyumpai orang nih, jika Nabi saja ditegur, kira-kira kalau kita diapain ya? Kesalahan keempat Muhammad SAW adalah menyolati jenazah orang munafik. Saya ulangi, kesalahan keempat Muhammad SAW adalah menyolati jenazah orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang provokator yang juga telah memfitnah Aisyah istri Nabi. Ketika dia wafat, Nabi Muhammad menyolatinya meski telah diingatkan oleh Umar tentang kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan orang tersebut. Setelah Nabi menyolati jenazah Abdullah bin Ubay, turun ayat Al-Quran tentang larangan menyolati jenazah orang munafik. Sebagian sumber menyebut Nabi belum sempat menyolati lalu turun surat At-Taubah ayat 84. Nabi Muhammad hendak menyolati Abdullah bin Ubay karena menghargai anaknya Abdullah bin Abdullah yang merupakan sahabat beliau. Ada hal menarik terkait kemunafikan ini. Meski Nabi mengetahui siapa yang munafik di antara sahabat-sahabatnya, tapi beliau tidak menyebutkan kepada sahabat yang lain. Allah mengabari beliau nama-nama secara spesifik lewat Jibril adalah ketika dekat masa wafatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengabari salah seorang sahabatnya, Huzail ibnul Yaman, yang dilarang menyampaikan kepada orang lain. Selama orang-orang munafik di sekitar Nabi hidup, Nabi tidak mengusir mereka dan melarang sahabat beliau membunuh orang-orang yang dianggap munafik. Alasannya, yang tahu isi hati manusia adalah Allah. Nabi dan sahabat, apalagi kita, tidak bisa memastikan, hanya melihat pada sisi zahir, sedangkan apa yang tampak belum tentu benar. Disitulah keterbatasan kita sebagai makhluk dan kuasa Allah sebagai Khalik. Kesalahan kelima Muhammad SAW adalah tidak mengucap insya Allah. Kesalahan kelima Muhammad SAW adalah tidak mengucap insya Allah. Kaum Quraisy musyrik mengutus An-Nadar dan Uqbah kepada pendeta Yahudi di Yatsrib, Madinah untuk mereka membutuhkan bahan debat untuk menjatuhkan Rasulullah. Kepada keduanya, pendeta Yahudi menyuruh untuk menanyakan kepada Nabi tentang 3 hal. Jika ketiga pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi, melainkan pendusta yang mengaku-ngaku sebagai Rasul Allah. 3 pertanyaan itu adalah: tanyakan tentang pemuda zaman dahulu yang bepergian, apa yang terjadi pada mereka. Tanyakan tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyirik dan Maghrib, apa yang terjadi atas dirinya. Tanyakan pada Muhammad tentang roh. Atas 3 pertanyaan itu Nabi menjanjikan jawabannya akan beliau beri besok, namun di hari berikutnya, bahkan hingga 2 pekan, jawaban yang diharapkan tak kunjung datang. Orang-orang Quraisy pun mengejek beliau dan mendustakan kenabiannya. Pada hari ke-15 datanglah Jibril menyampaikan ayat, bukan jawaban atas pertanyaan Quraisy, tapi teguran untuk beliau agar menyebutkan insya Allah
jika berjanji, karena tidak ada manusia yang tahu pasti apa yang akan terjadi atau ia lakukan besok. Semuanya tak lepas dari izin Allah. Setelah Al-Kahfi ayat 23-24 yang berisi teguran, baru Jibril menyampaikan jawaban atas 3 pertanyaan yang diuji pendeta Yahudi lewat utusan Quraisy, yaitu tentang Asbabul Kahfi surat ke-18 ayat 9-26, surat Zulkarnain ayat 83-101, dan perkara roh surat 17 ayat 85. Buka Al-Qur'anmu sendiri ya. Apakah setelah terjawab kemudian orang-orang musyrik itu masuk Islam? Ternyata tidak, padahal pendeta Yahudi di Yasrib berpesan jika Muhammad mampu menjawab maka ikutilah ajarannya. Balik ke nomor 3, hidayah itu hak Allah. Kesalahan keenam Muhammad SAW adalah bermuka masam. Kesalahan keenam Muhammad SAW adalah bermuka masam. Kesalahan keenam Muhammad SAW adalah bermuka masam. Ketika Nabi hendak mendakwahi pemuka kaum Quraisy, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabatnya yang buta, meminta pelajaran kepada beliau karena merasa terganggu. Tanpa sengaja ekspresi wajah Nabi berubah menjadi kurang menyenangkan. Kekilafan Nabi Muhammad ini karena beliau berharap dapat mengislamkan para pembesar kaum sehingga dakwanya jadi lebih mudah. Akibatnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur beliau agar lebih mengutamakan orang yang membutuhkan pengajaran ketimbang orang yang merasa dirinya cukup. Kesimpulannya, itu adalah 6 kesalahan-kesalahan pribadi Muhammad SAW. Itu adalah 6 kesalahan-kesalahan pribadi Muhammad SAW. Kesimpulannya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa tidak bisa memberikan keringanan karena memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak bisa memberikan keringanan walaupun tidak ada kesalahan-kesalahan pribadi. Muhammad SAW dapat memberikan keringanan dan syafaat walaupun memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Hal ini menunjukkan kepada saya kebodohan dan ketololan yang amat sangat dari Muhammad SAW, dan hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad SAW itu nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa tidak bisa memberikan keringanan karena memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidak bisa memberikan keringanan walaupun tidak ada kesalahan-kesalahan pribadi. Muhammad SAW dapat memberikan keringanan dan syafaat walaupun memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Muhammad SAW dapat memberikan keringanan dan syafaat walaupun memiliki kesalahan-kesalahan pribadi. Hal ini menunjukkan kepada saya kebodohan dan ketololan yang amat sangat dari Muhammad SAW, dan hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad SAW itu nabi palsu. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.